어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuti Zarman dengan NIM 2201071003 dengan nomor urut 02. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasional tabungan. Pada video kali ini kita akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian tabungan, yang kedua jenis tabungan, yang ketiga pembukaan tabungan, yang keempat penyetoran tabungan, yang kelima penarikan tabungan, dan terakhir yaitu penutupan tabungan. Kali ini saya akan membahas pengertian tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara umum, tabungan yaitu suatu simpanan uang yang berskala dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat perjanjian dan waktu. Yang kedua yaitu jenis-jenis tabungan. Jenis tabungan pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan paling banyak dimiliki oleh nasabah. Tabungan ini biasanya diberikan fasilitas berupa buku tabungan, kartu debit, dan layanan seperti m-banking. Untuk bunga jenis tabungan konvensional ini digolongkan rendah, yaitu sekitar 0-2%. Karena tujuan dari tabungan ini yaitu untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana. Yang kedua yaitu tabungan berjangka. Tabungan ini cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti ingin membeli barang yang ingin dibeli atau pergi liburan. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif baik dibandingkan dengan tabungan konvensional, yaitu 3% sampai 7% per tahunnya. Tetapi tabungan berjangka ini hanya dapat diambil sesuai kesepakatan di awal. Jika nasabah mengambil atau menarik simpanan tabungan berjangka ini di luar kesepakatan, maka nasabah tersebut akan dikenakan penalti atau denda. Yang kedua yaitu tabungan haji. Tabungan haji ini biasanya jenis tabungan yang digunakan oleh nasabah yang ingin memiliki rencana haji untuk beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka, karena jika simpanan atau saldo simpanan telah sampai di yang diinginkan, bisa ditarik. Selanjutnya yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah yaitu simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu tabungan investasi. Tabungan investasi ini digunakan untuk tujuan berinvestasi. Tidak hanya sebagai simpanan saja. Contohnya yaitu tabungan giro dan tabungan deposito.
Kedua jenis tabungan ini memberikan keuntungan yang lebih dari jenis tabungan lainnya. Selanjutnya yaitu tabungan anak. Tabungan anak ini digunakan untuk orang tua yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung dari usia dini. Fasilitas yang diberikan tidak jauh dari jenis tabungan konvensional. Mereka akan diberikan buku tabungan, kartu kredit, tetapi tidak diberikan fasilitas m-banking sesuai dengan kebijakan dari masing-masing bank. Selanjutnya, untuk tabungan anak ini, setoran awalnya dimulai dari 5.000 sampai 20.000 saja. Itu bertujuan agar anak-anak tersebut mudah dan sering menabung, sehingga termotivasi untuk rajin menabung dari usia dini. Selanjutnya yaitu tabungan mata uang asing, atau biasa disebut dengan tabungan falas, valuta asing. Untuk setoran awal tabungan mata uang asing ini berbagai macam, tergantung banknya. Tabungan ini memberikan keuntungan yang lebih besar karena nilai konversi mata uang asing yang lebih tinggi dibandingkan rupiah. Selanjutnya yaitu pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan yaitu suatu kegiatan yang akan dilakukan orang atau badan untuk menjadi nasabah tabungan. Syarat pembukaan rekening tabungan yang pertama yaitu mengisi formulir data dan pembukaan tabungan. Yang kedua, melengkapi bukti identitas dan dokumen lainnya. Yang ketiga, melakukan setoran awal. Yang keempat, membayar biaya administrasi. Selanjutnya yaitu penyetoran tabungan. Penyetoran tabungan yaitu adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Penyetoran tabungan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu setoran tunai. Setoran tunai yaitu nasabah langsung datang ke bank dan mengisi slip setoran. Nanti teller akan memeriksa uang yang diberikan apakah sudah sama dengan angka yang tertera di slip setoran. Jika sudah sama, maka akan dikelola oleh tellernya. Cara yang kedua yaitu setoran non tunai. Setoran non tunai ini tidak dilakukan langsung di bank dan tidak juga dilakukan oleh nasabah, bisa dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemindah bukuan dan setter clearing. Selanjutnya yaitu penarikan tabungan. Penarikan tabungan itu aktivitas yang dilakukan oleh nasabah untuk mengambil uang simpanan dan akan mengakibatkan berkurangnya saldo simpanan tabungan itu. Cara penarikan tabungan juga terbagi dua. Yang pertama yaitu penarikan tunai. Penarikan tunai itu nasabah bisa langsung datang ke bank dan mengisi slip penarikan, atau bisa juga dengan cara melalui ATM. Untuk penarikan non tunai itu ya, biasanya di nasabah tidak melalui bank atau tidak menggunakan ATM. Itu contohnya itu payment dan transfer lainnya. Selanjutnya sarana penarikan. Yang pertama itu buku tabungan. Buku tabungan adalah buku yang digunakan sebagai bukti bahwa nasabah tersebut memiliki simpanan atau terdaftar sebagai nasabah tabungan.
Yang kedua yaitu slip penarikan. Slip penarikan atau formulir ini yang biasanya digunakan, yang biasa disediakan oleh bank. Yang ketiga yaitu ATM atau kepanjangannya Anjungan Tunai Mandiri. Ini adalah alat elektronik yang melayani nasabah tanpa jasa teller. Sarana penarikan lainnya seperti transfer, mobile banking, dan lain-lainnya. Selanjutnya, penutup tabungan. Penutupan tabungan. Penutupan tabungan ini nasabah melakukan penutup tabungan untuk pemberhentian melakukan penarikan ataupun penyetoran, atau tindakan nasabah untuk menghapus akun pada rekening bank yang bersangkutan. Penutupan tabungan yang pertama itu pengosongan, ada dilakukan dua cara, yaitu pengosongan saldo. Caranya itu tarik saldo simpanan hingga batas minimal. Saldo rekening tersisa akan habis oleh biaya administrasi bulanan seperti biaya, maaf itu ada kesalahan ketik, sehingga akun akan tertutup oleh sistem secara otomatis. Dengan kosongnya saldo itu atau ditarik hingga batas minimal itu akan ditarik otomatis oleh bank, sehingga jika tidak ada pengisian kembali itu otomatis akan ditutup oleh bank sendiri. Ada cara selanjutnya yaitu menutup rekening melalui bank. Cara ini bisa dilakukan dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan, seperti membawa buku tabungan, membawa ATM, membawa kartu identitas diri yang masih berlaku, token gadget jika memiliki, dan membayar biaya penutupan rekening. Baiklah, video kali ini berakhir dengan materi penutupan tabungan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Semoga materi yang ada di video ini bisa digunakan dan bermanfaat untuk pengguna video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게